bahwa Banjar ini kota sejuta parkir. Parkir itu kan ada definisinya ya. Kita bisa jauh lebih baik. Kalau misalkan Oh, sebentar Pak Erwan belum tahu ya program kami di Gimana tuh? 2026. Kita sekarang mendirikan paguyuban juru parkir loh. Pak. Mobil pembayaran rekening rekeling parkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Mozaik Nusantara, podcast yang menelisik, merefleksi, dan juga berani bersuara. Di tengah riuhnya suara, banyak sekali perjalanan dan kehidupan yang terjadi, bahwa kehidupan adalah mozaik dari jutaan cerita dan perspektif juga perjuangan. Karena perbedaan adalah kekuatan dan keadilan adalah tujuan. Tujuannya kemana? Tujuannya ada di mana? Tujuannya apa? Mari kita tentukan sekarang. Oke. Untuk episode kali ini, kawan-kawan, kita kembali bertemu dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang membawahi para pejuang PAD, pejuang retribusi, duta wisata juga. Kawan-kawan juru parkir yang kemudian hari ini alhamdulillah Mozaik Nusantara bisa bertemu langsung dan juga diskusi kaitan dengan seputaran perparkiran di Kota Banjar. Udah hadir di sini Ibu Delian dan juga Kang Arif. Oke. Oke, siap. Sehat Irwan. Ibu? Sehat. Alhamdulillah, Salam Bapak dulu sehat. dong. Wih, Jiwa mantap. korsa gitu kan. Iya. Ini sebelumnya Ya. Bu Delian sebagai apa? Saya sebagai Kabid Prasarana, Kabid Prasarana Keselamatan dan dan Pengembangan. Keselamatan dan Iya. Pengembangan di Dinas Perhubungan Kota Banjar. Oke, sip. Pak Arif? Koordinator Koordinator. Oke, koordinator untuk khususan perparkiran. perparkiran. Oke. Gini, jadi memang hari ini cukup santer nih, Oke. baik di media sosial ataupun di Siap. masyarakat, bahwa kaitan dengan situasi Kota Banjar yang memang kita tahu banyak sekali kemajuan Ibu Bapak, tapi ternyata masih saja ada hal-hal yang dianggap tidak bisa memuaskan seorang. Ya kita memang khususnya mungkin Bapak dan Ibu yang ada di pemerintahan bukan sebagai pemuas, tapi Oke. sebagai pelayan. Siap. Dan artinya bahwa upaya-upaya hal baik akan tentu kita sampaikan. Ini dalam kondisi Kota Banjar khususnya yang memang dibawahi oleh Bapak dan Ibu, kondisinya seperti apa sih sebenarnya? Siapa dulu nih yang berbicara? Oke. Siap Buka ini dulu. ya, Oke. mungkin kita bisa jelaskan sedikit ya. Aduh, Ya. ini acaranya apa nih? Mozaik Nusantara Mozaik ya. Nusantara. Perbedaan adalah kekuatan, keadilan adalah tujuan Ya. gitu ya. Oh, mungkin itu sama juga ya dengan visi misi kami gitu ya. Cuman kalau kita kan ini karena bergeraknya juga di istilahnya karena di bidang prasarana ini membawahi perparkiran, mungkin ya di seksi prasarana ya Pak Arif ya. Prasarana, oke. Nah mungkin gini Pak Erwan ya, kami ini sebenarnya kalau di dunia perparkiran ini mungkin di seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia itu mungkin ada ya. Ya. Cuman karena kulturnya juga berbeda-beda, ya mungkin karena kami ini juga di sini juga istilahnya ya tahulah kalau istilahnya proses di pemerintahan itu kita nggak selamanya di dinas itu saja. Oke. Pasti akan ada rotasi mutasi atau apapun Oke. itu. Nah kadang dari segala perubahan antara rotasi mutasi itu dengan perbedaan kultur yang sebelumnya karena kita juga dengan kepemimpinan yang mungkin dengan gaya yang berbeda atau apapun itu gitu kan. Mungkin kalau untuk menyikapi ya kita lihat ininya dulu lah, lihat tipologinya dulu kota Banjar mungkin ya. Oke. Kalau Kota Banjar ini kan karena dulunya ini kita juga bergabung ke Ciamis dengan Ciamis yang Ciamis. sebelum adanya Otda kita berbicaranya ya. Kita ini kan mungkin PAD itu kita bisa bawa dari daerah-daerah wisata karena dulu Pangandaran juga belum otonom Betul. masih bersatu Banjar dulu ya pada saat itu ya. Masih bersatu dulu masih bersatu dengan Ciamis, maka dengan PAD karena kita belum otonom itu mungkin masih bisa di cover oleh wisata-wisata yang ada mungkin ya karena bisa dikolaborasikan dari Kota Banjar, Kota Ciamis, Pangandaran sebelum otonom. Sementara sekarang Banjar harus berpikir sendiri, mandiri gitu. Kita udah berdiri sendiri di betul. tahun 2003 kan. Nah, tapi dengan adanya otonom ini mungkin ya karena namanya otonom itu
apa istilahnya baru berdiri gitu Iya. ya. Baru berdiri berarti kita harus menggali potensi-potensi yang ada. Iya. Bukan melanjutkan. Tapi kita harus menggali potensi apa sih yang bisa menjadi PAD Kota Banjar dalam mencapai kemandirian mungkin di samping adanya bantuan-bantuan yang Salah memang satunya sumber PAD-nya retribusi ini. betul Siap. gitu karena PAD yang mungkin agak-agak bisa dilihat mungkin agak istilahnya bisa diperhitungkan itu mungkin di perparkiran Di ya. perparkiran, retribusi. Karena Iya. retribusi perparkiran ini karena kalau untuk di daerah wisata banyak wisata-wisata yang memang sudah ada di Kota Banjar ini yang memang sudah berjalan juga tapi mungkin karena antusias masyarakatnya yang belum berjalan seperti di daerah kabupaten kota lain Berarti mungkin ya. kondisi perparkiran ini seperti apa? Jumlah jukirnya berapa? Coba Ibu atau Bapak. Jumlah parkir yang terdaftar di 2025 itu kita 2025 yang tersebar di Kota Banjar ya, 267 orang. 267 orang. 267 orang itu di 161 titik. 161 titik. Titik parkir resmi ya yang terdaftar di Dinas Perhubungan. Oke. Kan gini nih. Saya ini bukan asumsi saya. Saya baca di media sosial. Kebetulan kemarin ada salah satu postingan entah dari akun siapa gitu kan ada tentang membicara tentang bahwa Banjar ini kota sejuta parkir. Gimana tuh tanggapannya tuh pemerintah tuh atau Dinas Perhubungan? Mungkin harus kita sikapi bersama juga ya. Kadang masyarakat juga istilahnya maaf nih, ya wajar. Yang namanya pro kontra itu pasti ada. Kita enggak istilahnya kita juga bukan enggak menyadari itu dan kita juga bukan tidak mau menerima. Kita terima dengan selapang dada. Karena apa? Memang kita juga menyadari Banjar itu kayak sejuta parkir. Tapi kalau memang kita tidak mengolah potensi untuk di perparkiran ini, PAD Kota Banjar mau dari mana? Karena PAD itu, maaf aja ya Pak Erwan ya, itu bukan untuk Dinas Perhubungan. Betul. Tapi uang yang mereka setorkan ke kami ini, sebenarnya kami ini hanya dinas yang ditunjuk sebagai leading sektor dalam pengelolaan. Artinya mengelola saja. Cuma mengelola. Kami ini cuma menerima, disetorkan. Saya paham di episode sebelumnya, Bu. Kita sudah pernah menceritakan bahwa Banjar itu segudang potensi. Hanya saja pendapatan asli daerahnya hanya mengandalkan retribusi. Meskipun misalkan contoh ada blood, tapi blood itu kembali lagi di rumah sakit ya. Kembali lagi kan ke rumah sakit. Sektor wisata masih belum, kemudian pengelolaan aset yang kemudian menjadi sumber-sumber PAD juga belum maksimal di Kota Banjar. Nah, ini kan salah satu yang menjadi tonggak itu ya retribusi, di dalamnya ada perparkiran. Maka memang sangat wajar ketika masyarakat menyoroti, ada dalam tanda kutip itu kan, ada anggapan bahwa Banjar ini kota sejuta parkir. Tapi memang saya kira tadi 267, 161 titik, sebenarnya memang dengan teritorial atau demografi Kota Banjar yang 4 kecamatan, 25 desa kelurahan itu memang terbilang bisa banyak ataupun bahkan sedikit sebenarnya ya. Jadi relatif tergantung perspektifnya kita kemana. Terus kemudian gini, hari ini masalahnya yang Bapak atau Ibu temui sebagai koordinator juga Pak Arif nih, yang ditemui di lapangan ini seperti apa saja kaitan dengan masalah parkir? Baik dari masyarakat ataupun dari juru parkirnya sendiri. Coba masalah-masalah apa aja? Ya mungkin kalau untuk masalah di lapangan kami serahkan ke bagian lapangan ya. Ke koordinatornya. Ya ke koordinator. Kalau kondisi di lapangan sendiri itu sendiri kan ini ya Pak. Kalau kita itu ya tadi seperti yang Ibu Kabid sampaikan, kalau kita itu kan berusaha untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Kita selalu melakukan penataan untuk salah satu langkah strategi supaya istilahnya kita juga si juru parkir itu ketika di lapangan itu bisa melakukan pelayanan dengan baik gitu kan. Iya kan kita arahkan, kita pembinaan gitu kan Bu ya ke juru parkir untuk si pengguna jasa itu sendiri merasa nyaman dengan adanya juru parkir dan merasa tidak terganggu gitu kan. Karena mindset di masyarakat itu yang terbentuk sekarang itu kan opininya merasa salah satunya terganggu dengan adanya juru parkir. Istilahnya ada cerita kita parkir ke sini, belanja ke sini, parkir ke sini, parkir. Padahal kita sendiri selalu mengedukasi si juru parkir itu sendiri untuk ayolah lakukan istilahnya pelayanan yang baik, sebagai jasa mereka melakukan
parkiran di Nah, sana gitu, Pak? ini kan gini, jadi kadang ya masyarakat sebenarnya tidak seolah-olah kadang kayak saya memposisikan sebagai masyarakat, kita tidak mau tahu. Tadi yang Pak Arif juga artinya berarti sudah menyadari ya. Iya, Misalkan saya punya kebutuhan belanja, misalkan beli apa kek gitu kan, ternyata barangnya tidak nemu tapi parkir Iya, sudah 2-3 tempat kan, cukup betul. mengeluarkan uang atau Betul. belanjanya 30.000, betul. Parkirnya parkir habis 10.000 Pak gitu Iya. kan. karena Ya, beberapa tempat tadi ada ya. beberapa tempat tadi. Nah, itu kan memang terjadi di Banjar. Siap. Terus kemudian berarti masalahnya adalah tentang pembinaan juru parkir juga dong. Betul. Apa yang sudah dilakukan? Iya, kita memberikan pembinaan ke juru parkir itu begini. Parkir itu kan ada definisinya ya. Iya, iya. Yang dinamakan parkir itu adalah di mana pengendara motor berhenti di suatu tempat itu dengan mematikan mesinnya Oke, untuk beberapa waktu. beberapa waktu. Iya. Jadi istilahnya kalau misalkan maaf aja, matiin motor nih 10 menit. Sedangkan yang namanya kalau perparkiran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Banjar ini kan hanya retribusi tepi jalan umum. Heeh. Di mana ada pengendara yang berhenti di tepi jalan umum. Iya. Ya kan? Misalkan 10 menit lah taruh dia berhenti. Itu sudah masuk ke perparkiran karena yang disebutkan beberapa waktu itu kan bisa semenit, 2 Artinya menit. melakukan aktivitas lain yang turun atau keluar dari kendaraannya yang dikendarai gitu. Maka kendaraannya disimpan berarti sudah masuk ke tarif Kategori parkir. parkir. Iya, Oke. karena itu kan udah mati ya, Oke. udah ditinggalkan pengendara. Tapi kalau misalkan si pengendara tidak turun, mesin masih hidup, itu bukan kategori parkir gitu. itu bukan kategori parkir. Nah, sebentar. Jukir situ teh. Kadang orang ya balanja didiukan kene. Sok dipenta parkir Ibu. Lah, Tapi hiji dua. Tapi sebentar, dalam artian begini Pak Erwan, kalau Pak Erwan misalkan maaf nih, demi tidak mau bayar Tuh parkir, didudukin. nungguin istri, misalkan dia mau belanja, misalkan kita gini lah, contoh, ya antar kita dong, mama ke Jogja mau belanja nih. Nah, si istri belanja, Pak Erwan nungguin, ternyata istrinya belanjanya 1 jam, mesinnya memang hidup, Saya karena nungguin tidak ya. mau bayar. Nah, masuk ruang itu parkir masuk juga. parkir, Oh, iya. karena definisi di sini kan istilahnya beberapa waktu. Ya. Dalam artian betul, beberapa waktu itu ya mungkin kalau menurut si jukir ini, aduh ini sudah lebih dari 2 menit atau 3 menit gitu ya. Oke. Ya, Nah. artinya itu memang kondisional. Kondisional ya. saja. Bisa diarahkan ke tempat yang Bisa lebih. diarahkan Tapi ke tempat yang pembinaan memang itu biasa dilakukan jangka waktunya seperti apa? Kita kalau pembinaan Iya. Berkala kalau ya? pembinaan berkala. Berkala. Kalau pembinaan, tapi setiap hari karena kita ada tim monitoring. monitoring, setiap hari kita selalu Ada berusaha petugas. komunikasi untuk mengedukasi. Berarti Pak Arif sebagai koordinator ada petugas yang ditugaskan Ada. Ada ditugas di Ada. lapangan, ada petugas setiap hari. Hmm. Itu ada kurang lebih 6 orang ya Bu, Iya. yang setiap harinya 6 memantau untuk istilahnya Setiap memantau zonanya. dan mengarahkan Oh. karena sistem pembayaran kita kan sekarang untuk 2025 itu kan diarahkan untuk setor ke Dinas Perhubungan kan. Oke. Jadi ada tim pengawasan monitoring yang setiap hari dilakukan ke lapangan. Nah di Hmm. situ sekalian mengedukasi si juru parkir itu sendiri. Gitu. Iya, benar. Terus gini, Bu. Iya. Saya juga lihat ya kan, Iya. masyarakat juga banyak bilang. Itu tukang parkir di Banjar teh cenah ieu teh nu mana? Artinya antara iya, dalam paham, punten-punten ya, paham. Oke, antara oke. parkir resmi tadi yang tercatat itu saya yakin punya kontrak, punya Yang legal Betul. dan ilegal Ya, mungkin nah, ya. gitu. Ah, Berkaitan gimana? dengan jukir liar ini karena kadang yang mengut parkir itu pakai pakaian preman compang camping atau Iya. biasa gitu. Ini teh parkir atau belum? Saya teh bukan gitu. Misalkan saya itu berhak bayar atau tidak. Ya. Sekalipun tadi definisi parkirnya kan sudah dijelaskan. Betul. Ya. Karena kita masyarakat juga nggak tahu sebenarnya petugas parkir yang Kesulitan sah membedakan ya. itu. Nah, Iya. kondisinya kan seperti apa coba tentang itu? Kalau dari kami, izin Bu Kabid, kalau dari kami untuk membedakan antara juru parkir resmi dengan tidak resmi, jelas ya. Ya kalau resmi kan mereka memiliki surat tugas dari kita. Surat Surat tugas. tugas. Terus Oke. ID card Tugas. juga. ID card. ID punya. card itu setiap juru parkir yang resmi itu kan dia Punya kita barcode. arahkan untuk Dipasang. pasang setiap hari. Di situ juga ada barcode. Ada Jadi barcode-nya. Iya. Bisa dicek oleh masyarakat, oleh masyarakat gitu. identitasnya sesuai tidak dengan orang yang Oke. bersangkutan yang bertugas ya Iya, Bu ya seperti betul. itu. Jadi ketika si juru parkir itu di lapangan tidak memakai ID card ya Bu ya, terusan istilahnya bisa dikonfirmasi lah bahwa juru parkir tersebut bisa dibedakan lah intinya. Bisa dibedakan. Salah satunya dari ID card Iya. yang
gunakan ya Bu. Iya. Selain Iya, rompi betul. mungkin ya Bu, kemarin Selain kita seragam gitu. Iya. membedakan rompi ya Bu. Rompinya saja itu Mm-mm. sudah bisa dibedakan karena kita juga ya alhamdulillah gitu kan ada dukungan juga ya Dari Mm-mm. CSR dari kemarin. CSR gitu Oh, kan ya, dari tahun Bank ya, oke, BJB, oke. Ya. dari Oke. Bank BJB Bank gitu BJB. kita dikasih rompi. Iya, memang karena itu menjadi salah satu pertanyaan. Kadang gini, ada masyarakat yang ngobrol gitu kan, bahkan berbicara juga. Ini sih sebenarnya parkirnya yang mana petugas parkirnya, kemudian pakai pakaian yang tidak berseragam, Betul. apalagi ID card misalkan tidak Iya. bawa. Berarti masyarakat berhak mempertanyakan ke jukirnya juga. Berhak. Berhak. Tapi ada catatan juga mungkin ya Pak Erwan ya. Ya. Karena mulai kita tahun 2024 itu kita sudah istilahnya ya mungkin bukan istilahnya kita ini ya, tapi lebih mendisiplinkan. Mhm. Dalam artian ada beberapa jukir yang memang itu mereka legal tapi tidak punya ID card. Tapi Oh, itu bisa oke. dibuktikan antara legal Iya dan kan tadi syaratnya ilegalnya. ada surat tugas, Surat Iya. tugas. SK juga cuma Iya, ada ID betul, card betul. berseragam. Berarti setidaknya dari 3 item misalkan ID card-nya Ada tidak salah ada satu. 2 item atau Iya. salah satu Iya, yang memang bisa betul. membuktikan. Betul. Oke. Karena kalau untuk yang baru, karena kalau untuk ID card itu kan itu harus istilahnya pengadaan berbasis anggaran nih. Oh iya. Nah, dikarenakan di Udah mulai. kami ini belum ada, Iya. bukan tidak ada. Belum ada untuk penganggaran Dana ID dukung, card ya. itu, maka untuk yang baru-baru ini kita belum bisa Belum. mengakomodir. Tapi kita bisa meyakinkan ke masyarakat bahwasanya jukir yang legal itu seperti apa. Oke, betul. Selain dia mempunyai ID card, Heeh. pasti mereka akan memegang SP. Ya, karena kan kalau ini jukir-jukir yang nakal misalkan pas Betul. datang wah, nggak ada Pak Arif deh. Datang saya misalkan Iya. parkir nggak ada. Ya, Pas giliran pulang Ada, prit, gitu. gitu kan. ada ya. Ada. Nah, Kesel juga kita sama tukang parkir Kesel kayak gitu juga, gitu ya. kan. Tapi karena kadang gini, karena masyarakat mungkin awam nggak tahu apakah ini memang parkir resmi atau tidak ya tadi ya. Alhamdulillah Ya. berarti sekarang ada 3 poin nih ya. Masyarakat berhak apakah jukir itu punya surat tugas, SK ya kan, Iya, termasuk betul. itu surat tugas gitu kan. Kemudian ID berseragam dan juga punya ID card. betul. Artinya setidaknya item dari 2 atau dari 3 itu terpenuhi atau salah satunya juga terpenuhi, Iya. silakan. Kalaupun misalkan bukan ketiganya tidak memiliki, bahkan masyarakat berarti berhak tidak membayar. Berhak tidak membayar. Berarti itu Berarti itu ilegal. jukir bayar. Ilegal. Iya. Ini tadi Bu Kabid masalahnya berbicara sudah anggaran-anggaran yang tidak ada misalkan gitu. Iya. Berapa sih PAD parkir? PAD parkir ini kita itu di target itu 1 tahun itu 1 miliar 50 1 juta. 50. Ya, 1 miliar 50 juta. Sedangkan Heeh. kami ini dari tahun 2024 semenjak kami menjabat mungkin ya Pak ya. Iya. Itu kita belum pernah mencapai target. Belum pernah mencapai target. Belum pernah. Berapa tahun kemarin? Sampai berapa? Yang tahun kemarin itu Kita di 2024 kita Desember itu cuma 82%. 80%. Jauh ya. Kisaran 856 juta. 856 juta. Sekarang 2024. Sekarang Sekarang- alhamdulillah loh. Sekarang Kita sekarang udah mendekati angka 1 miliar 50 lah. mendekati. Udah mendekati kita. mendekati. Tapi Artinya ada perbaikan ya. ada perbaikan. Optimisnya kita pengennya 1 miliar ya Pak Arif 1 ya. miliar kita masih Cuman optimis. kita juga istilahnya ya kalau misalkan keinginan itu kan nggak sama dengan kenyataan. Kadang oke, ya ekspektasi kita boleh melambung, tapi terkadang kan yang kita jalani banyak Ya. kendala. Ini kawan-kawan kalau boleh tahu ini kita syuting di tanggal malam 31 Desember, artinya ketika berbicara PAD berarti memang sudah di penghujung tahun. Betul, Penghujung betul. tahun kita tinggal Iya kan? 1 hari loh Pak Satu hari. Erwan. Satu hari. Iya. Dan 1 hari memang kelihatan ya berapa. nanti 1 hari. Iya, masih- betul. Iya. Oke. Tapi gini Bu, Gimana? Bapak, maaf. Siap. 1 miliar loh. 1 miliar Misalkan, 50. 1 miliar Ah. 50 target kan belum nyampe kan. Belum nyampe Ini saya kita. udah Masih belain. optimis ya Bu? Iya. Pengennya kita optimis 1 miliar 50. Iya, maksudnya gini, Ah. orang kan nganggapnya, wah orang 1 miliar masuk ke Dishub loh. Oh ya. Enggak, tar Oh, ya. dulu. Kan Oke. dikelola tadi kan. Enggak, kita takut Iya, enggak, masalahnya. tar dulu. Masalahnya kita takutnya begini. Enggak, maksudnya setornya kan ke Dishub. Ah, Ini saya misalkan versi jukirnya. iya. Misalkan ada masyarakat mempertanyakan, kamu mana ID card-nya? Hmm, Salah satunya misalkan itu ya tadi yang belum terfasilitasi. betul. Hmm. Terus Dishub mempertanyakan, lah itu saya setor tiap hari.
Ya. Misalkan seperti itu, saya rajin, mana fasilitas saya? Justru seperti apa kalau Oh, begitu? maksudnya Pak Erwan mungkin hak-haknya Ya Jukir. itu karena gini, Kewajibannya sudah dibayar. kalau berbicara misalkan Oh, jukir yang baik, jukir yang ah. profesional, kita ingin pelayanan parkirnya baik, tentu harus dibarengi dengan support Pemenuhan sistem yang haknya, betul. pemenuhan haknya juga. Nah, Oke. itu gimana seperti ini hari ini? Ya mungkin kalau kita berbicara dengan keadaan kita sekarang ini memang bukan tidak baik-baik saja ya. Mungkin karena dalam masih tahap pembenahan, ya kita juga istilahnya siapa sih yang nggak mau jadi baik? Mhm, Ke yang lebih baik, yang mhm, lebih baik lagi. mhm, Tapi dalam proses itu kan kita juga harus ada usaha, harus mhm, ada ikhtiar juga kan. Bagaimana antara kerjasama yang menjadi mitra pemerintah itu mensupport juga mensupport, oke. ke pemerintah Mhm, kan. Karena pemerintah itu tidak akan bisa sukses tanpa adanya mitra-mitra yang mhm. menjadi supporternya. Artinya jukir juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik Oh dan harus haknya juga akan dong. tentu akan Iya beriringan kita betul, perjuangkan. betul. Oke. Karena kalau untuk di sub sendiri, Mhm, biar Pak Erwan dan jukir-jukir tahu juga ya. Di sub ini bukan istilahnya, maaf, kita ini yang menampung uang bukan. mhm, Terus kita yang menggunakan dan yang mengelola mhm, bukan. Kita itu hanya istilahnya menerima Setoran yang menerima disetorkan setoran jukir, masuk ke kas daerah gitu. langsung langsung ke masuk. daerah. Hari Iya itu kan? juga Karena langsung kita melakukan masuk. sekarang Sistem loh Pak e-parkir kan, Erwan. sudah Kita bukan by system. manual. Iya, karena kan mungkin orang anggapannya, oh ini pemerintah melalui disub yang ngelola. Gitu. Betul, karena banyaknya masyarakat itu beranggapan bahwasanya kalau misalkan si jukir itu membayar retribusi, Hmm, setoran parkir ya. ke Dinas Perhubungan, banyak masyarakat yang berasumsi bahwasanya uang itu mengendapnya di disub. Dikelola oleh disub. Dikelola oleh disub. Dipergunakan Lah, untuk disub gitu ya. padahal yang jelasnya itu kami hanya menerima karena sekarang kan perlu kita tahu segala macam sesuatu itu sudah digitalisasi ya. Oke. Digitalisasi ya. Makanya di perparkiran ini juga kita menggunakan sistem STS ya ya. Iya, STS. Nah, parkir ya maksudnya STS. ya. Nah, mereka membayar itu nanti kayak ya inilah biar kita nggak dikira gaptek atau orang kampung gitu. Kayak di kota-kota besar ada bill-nya gitu. Setiap mereka store itu ada bill, keluar bill-nya itu. Berarti ada catatan mulai dari awal tahun sampai akhir tahun itu Ada, jukir Mas, bayar tercatat. tanggal berapanya gitu. Iya, betul. Bahkan kita itu membuktikan itu bukan di pembukuan manual, tapi mereka bisa melihat Sudah di sistem tersistem. langsung. Iya. Iya. Bisa mantau kapanpun. Bisa. Mantau Oke, kapanpun gitu. Berarti udah mulai go digitalisasi sebenarnya ya. Sudah digitalisasi kita itu. Oh, tapi gini, benar Kang, saya mendengar dulu Iya. kan kalau nggak salah Pak penagihan setoran itu ke lapangan ya? Nah, Kolektor. Iya, dulu ya. sistem Betul. kolektor Sekarang itu. gimana sekarang? Nah, itu di 2023 sebelum kita masuk ya Bu ya. Iya. Kita itu di 2023 itu masih dengan perwal yang lama, itu di sana itu kan sistem kolektor. Nah, di 2024 dengan inovasi kita Pak Kadis mengeluarkan sistem baru ya Bu ya yang digitalisasi, akhirnya kita aplikasikan, kita merubah perwal tata cara pembayaran. Jadi untuk kolektor itu kita hapus. Nah, kita ganti dengan sistem pembayaran dilakukan langsung ke Dinas Perhubungan. Jadi si juru parkir bisa langsung ke Dinas Perhubungan, ke kantor. Nanti di kita kan ada loket pembayaran, Pak. Itu bisa melakukan seperti transaksi aja, seperti dia bayar listrik ataupun apa gitu kan, bisa nanti keluar struk pembayaran gitu, Pak. Tapi kan tadi berapa titik, Pak? Tadi teh 161. 161 titik. Ya. Oke lah kalau yang misalkan wilayahnya sekitaran kantor di sub ini di dekat kompleks terminal ya. Betul. Yang di Langen jauh tuh Pak, kudu stop. Gimana tuh? Itu kita ada teknis tersendiri. Ada koordinatornya. Kalau untuk Langen dan Langkap. Nanti kan kita juga memiliki beberapa mesin ya, mesin edisi. Nah, itu kan bisa dibawa oleh petugas keliling, istilahnya untuk Langen ya. Langen Langkap ya Bu ya. Betul. Untuk pasar Langen sama pasar Karena Langkap itu ada ini, koordinator satu orang. Ada kebijakan dari Pak Kepala Dinas Perhubungan kita, dari Pak Kadis kita, bahwasanya kalau Langen itu kan terlalu jauh ya Pak. Oke, pertimbangannya yang tadi. Iya, tadi jauh kan. Pertimbangannya jauh tadi. Terus banyak yang sepuh ya Bu? Banyak yang sepuh juga. Makanya kita menugaskan petugas dari Disub. Karena kalau pasar Langen itu berbeda loh. Dengan tata cara pembayaran yang di Banjar. Mereka itu kan hanya pasar.
Jadi Cuma hari di hari pasar aja. pasar. hari Iya, pasar Hari aja. pasar. hari pasar aja. Parkirnya gitu. Parkirnya. Oke, oke. Gitu. Tapi bukankah gini, kalau tadi berbicara PAD tidak tahun lalu kan 80 sekian persen. 82%. Sekarang alhamdulillah sudah mendekati 100% ya. Iya. Tapi artinya kan kalau memang mau mencapai target PAD itu, hari ini nggak bisa ditungguin atau Pak Bu. Kita harus jemput bola atuh. Kalau misalkan Oh, sebentar Pak Erwan belum tahu ya program kami di Gimana 2026. Belum tuh? tahu kan? Gimana coba? Alhamdulillah Pak Erwan. Setelah kami berbicara Hmm. gitu kan. Ya mungkin kalau kita berbicara sendiri agak pening juga ya. Kalau cuma dari Disub gitu kan ya Pak Erwan ya. Nah kebetulan kan. Nggak, biar nggak pening kan nanti di bawah bantu Mozaik Nusantara untuk Nah menyampaikan. iya ya oke. Gimana? Iya benar juga. Tapi perlu Pak Erwan tahu nih ya. Hmm. Bagi fans Mozaik Nusantara Mm-mm. mungkin ya. Sama jukir-jukir yang di Kota Banjar lah pada umumnya ya. Kita ini di 2026 ini alhamdulillah nih Pak Erwan. Kita sekarang mendirikan paguyuban juru parkir loh. Paguyuban juru parkir. Okay. Iya, tapi maaf paguyuban juru parkir ini bukan istilahnya paguyuban juru parkir yang ada di lingkungan situ aja. Tapi satu Kota Banjar itu tadi 267 Iya, ya, betul. 267 masuk ke paguyuban itu. Iya. Oke, jadi ada organisasinya. Oh betul, karena di paguyuban ini juga maaf Pak Erwan, kita Dewan Pembinanya juga langsung kepala daerah. Kepala daerah. Oke, Pengakuannya. berarti terlibat langsung. Terlibat langsung, Ya. stakeholdernya juga Dimasukkan. dari Legislatifnya ada. Oke. dari eksekutifnya ada, bahkan dari serikat buruhnya juga ada. Karena kan jukir itu kan buruh, ya kan? Itu kan harus ada serikatnya lah. Nah, ada di dalamnya, bahkan advokatnya juga ada. Istilahnya dalam artian begini, kalau memang kita mau memajukan suatu kota, apalagi itu kota sendiri, apalagi itu istilahnya potensi yang memang ada di kota itu sendiri, ayo kita jaga bareng-bareng. Jadi kerjasama gitu. Oh kerjasama, kolaboratif. sinergitas itu kita jaga. Nih, Bu Kabid pinter ya. Bukan gitu, bukan lagi. bahkan Maksudnya gini. Semangatnya luar biasa beliau. tapi maaf nih Pak Erwan, tapi setelah ada paguyuban itu ya, karena gini Pak Erwan. Ini paguyuban itu masih baru atau? Enggak, paguyuban itu dari 2024 tahun kemarin, sebenarnya. 2024, Setahun. ya udah setahun. Tapi di 2025 ini kita itu ada sedikit perubahan di Pembaruan. dalam pembaruan, dalam diperbaiki lah. Iya betul. Restrukturnya itu diperbaiki. Dalam artian dari yang baik menjadi lebih baik. Ketuanya siapa? Jukir. Jukir dong, Oh, iya. di dalamnya itu Enggak, jukir Jukir semua. yang sepupunya lah mungkin ya, yang Ya, dituakan, yang dituakan. Dan Yang- hasilnya musyawarah juga dong. musyawarah. Iya, karena apa? Di dalam paguyuban itu maaf, bukan dari satu zona. Tak dulu kan masalahnya takutnya gini, ada paguyuban, itu mah akal-akalan pemerintah aja. Maaf begini, Pak. Berarti iya makanya saya luruskan, berarti paguyuban itu memang dibentuk oleh Juru parkir. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Hanya memang tidak berjalan, kemudian hari ini Disub mendorong itu. Karena kita berupaya begini Pak Erwan. Supaya lebih efektif ya Bu. Supaya lebih Betul. efektif. Yang kemarin juga sudah efektif Pak Erwan ya. Kita sudah ada satu hasil, yaitu kita bisa menghasilkan rompi itu ya. CSR, seluruh paguyuban ya. Karena ya bisa istilahnya kita bisa mendapatkan CSR dari BJB. Tapi maaf, kita tidak puas sampai di situ. Apa sih yang bisa dihasilkan oleh jukir ini sendiri? Sedangkan jukir ini banyak, gitu kan? Oh, berarti paguyuban ini harus lebih hidup, gitu kan? Dari 1 nyawa kita harus punya 9 nyawa. Oke, betul. 9 naga. Naga aja ada 9, gitu kan? Makanya Wali kita, G9, Bu. apa? Wali Wali 9 kan? Benar kan? Iya. Nah, makanya bagaimana ya caranya kita ini bisa lebih maju dari yang sudah. Dengan kemampuan yang Seadanya gitu. Yang seadanya. Tapi dalam potensinya besar ya. Tapi yang harus kita capai besarnya bukan main. Okay. Makanya kita ini. Alhamdulillah tuh akhirnya mendukung semua. Sampai kita dengan paguyuban juga langsung menghadap ke beliau, ke kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dan masukan harus seperti apa. Tahu nggak sekarang apa di 2026? Ada inovasi baru ya? Ada inovasi baru. Apa? Kita punya mobil itu pelayanan namanya keliling. apa coba? Mobil apa? Mobil pembayaran rekening Rekening.
parkir. Mobil pembayaran rekening parkir. Apa rekening? Buat apa tuh mobil tuh? Oh, Ikut parkir atau gimana? bukan. Jadi si mobil itu nanti kita ini kan hari kerja itu Senin sampai Jumat. Dari Senin sampai Jumat itu kita ada jadwal. Senin di mana? Selasa di mana? Rabu di mana? Kamis di mana? Jumat di mana? Tapi dari ya oke. gimana? Jadi berarti kembali lagi ke yang lama, kayak dulu penarikan, hanya sistem digitalisasi menggunakan kendaraan. Betul. Rekening itu bukan rekening. Ya, jangan kalah sama ini, Bu. Tapi rekening itu apa dulu? Coba apa? Retribusi keliling parkir. Rekening retribusi keliling parkir. Iya, kalau diplesetin sih rekening kalau orang Sunda bilang. Biar si jukir itu pada eling gitu untuk membayar retribusi gitu ya. Sorry my bro. Kita saudara-saudara jukir, bukan kita mau mengelingkan, tapi memang ini inovasi kami menjadi mobil pembayaran rekening. Ya kalau eling itu kan sadar, berarti punya kesadaran. Jadi membangun kesadaran. Iya, juru parkir juga nanti tidak ada alasan seperti tadi yang Bapak bilang ya, bisa jauh Pak, ini Pak hujan, nanti kita melakukan pelayanan prima gitu Pak. Karena tadi di awal saya bilang, Banjar 1 juta parkir, anggapannya itu masyarakat bahwa uang parkir banyak loh, gede loh, misalkan gitu. Betul. Tapi ternyata kenapa sih di sub yang mengelola PAD parkir kok nggak kecapai-capai misalkan gitu. Kan itu jadi kontradiksi ya Pak kondisinya. Betul. Tapi hari ini inovasinya udah bagus ketika memang akan tadi kembali jemput bola istilahnya. Iya, betul. Iya, di rekening tadi biar pada eling gitu kan. Bukan artinya kita menganggap jukir itu tidak eling. Jangan kalah sama ini Bu, benar, jangan kalah sama Bang Emok dan lain sebagainya karena mereka aja ditungguin itu. Iya untuk bayar. Iya, tapi maaf Pak Erwan, meskipun kita ada istilahnya inovasi mobil pembayaran rekening parkir tadi ya, tapi tetap kasir kita di kantor masih tetap berjalan sesuai dengan perwal yang ada. Berarti di kantor bisa. Nanti di setiap zona-zona titik yang terjadwal juga bisa. Itu nggak diserahkan kembali ke jukir. Mau bayar di lapangan atau mau bayar di kantor. Gitu. Ini berkaitan ini. Ketika sekarang pelayanan dan sistemnya sudah semakin baik nih, tadi digitalisasinya juga sudah baik. Hak jukirnya gimana? Nah, sekarang begini. Pemerintah itu dalam artian bukan tidak memikirkan hak juru parkir sesuai dengan aturan yang ada. Tapi untuk kami sendiri, karena kalau untuk hak jukir itu kan istilahnya jadi senjatanya itu kan ada di Disub nih. Nah, sekarang bagaimana kita mau minta ke pemerintah seandainya apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah tidak bisa terpenuhi oleh juru parkir karena terbatasnya anggaran tadi. Karena terbatasnya anggaran dan juga apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah tidak bisa dipenuhi oleh kami. Nah itu kan istilahnya menjadi problematika sebenarnya buat kita ini jadi buah si malakama sebenarnya. Terus upayanya gimana? Upaya kami, tapi kami yakin 100% di 2026 ini dengan adanya mobil pembayaran rekening, parkir yang memang didukung oleh pemerintah kota dengan kita istilahnya menjamin gitu ya bahwa di 2026 kita ini yakin bisa tercapai. Kita menegaskan ke jukir untuk lebih disiplin. Nanti ke 2026 itu tidak ada alasan begini Pak Erwan. Kalau selama ini kan banyak jukir yang misalkan kita target taruhlah biar kita gampang menghitung sehari 10.000. Karena kita di perwal itu per 7 hari pembayarnya. Boleh per hari juga, tapi tidak mungkin karena akan mengganggu efektivitas mereka bekerja. Makanya diambil per 7 hari. Per 7 hari itu bisa di awal, bisa di akhir. Tapi mayoritas mereka itu dominan ke yang akhir. Nah, kalau dulu misalkan taruh per hari 10.000. Kalau kali 7 berarti harusnya 70.000. Nah, kalau kemarin kan kebanyakan ada yang Pak sepi, alasannya adalah beribu-ribu alasan. Kadang dari target 70.000 itu yang dia setorkan hanya 50.000. Berarti gitu kan? ada sisa yang kekurangan. Sisa 20.000 kekurangan. Yang namanya uang, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun bertumpuk. Pada akhirnya di akhir tahun menjadi tunggakan. Mereka tidak sanggup bayar. Itu kan ditagih uang nggak ada. Nggak diperpanjang juga. Dilematis ya Bu. Banyak lah ya permasalahan kita tidak bisa sebutkan Pak Erwan ya.
Ya mungkin di 2026 ini atas dasar kesepakatan bersama setelah kita pembinaan ke semua jukir, bahwasanya kita ada kategori yang rajin setor sama yang tidak setor. Karena kami ini hanya sebagai fasilitator, kita kembalikan ke jukir. Bagaimana langkah di sub seandainya ada jukir yang memang tidak setor sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Saya minta masukan dari yang setornya bagus nih. Kalau memang kata yang setor bagus ini, oh ya sudah, gak apa-apa Bu, gak jadi masalah, gak dikasih sanksi. Kita nggak akan lakukan. Tapi kan itu nggak mungkin, namanya manusia pasti ada kecemburuan Tapi kan sosial. tadi Pak Arif bilang kan di awal udah ada surat tugas atau SK. Berarti kan sebenarnya tercantum ya antara hak dan kewajiban. Betul. Karena di SPK sendiri kan mereka itu kan sebelum ditandatangani kita arahkan untuk dipahami dulu ya, dibaca untuk dipahami isinya. Karena di situ muncul sesuai pengakuan dari yang bersangkutan pendapatan per hari. Kita kan estimasi dari pendapatan, potensi itu ya mengukurnya. Karena di Perwal 33 kan sebenarnya Kota Banjar itu memperlakukan Perwal 33 bagi hasil. Jadi 70% untuk pekerjanya, juru parkir, 30% itu untuk pemerintah. Nah di situ udah jelas. Jadi semisal si juru parkir itu sehari mendapatkan 100.000, berarti hak dia itu hanya 70 sebenarnya. 30 itu untuk pemerintah yang disetorkan melalui Dinas Perhubungan tadi gitu kan. Dan ketika kalkulasi target PAD tadi berapa? 1 miliar 1.050.000. Sebenarnya dari keseluruhan titik, keseluruhan jukir seharusnya terakumulasi sampai. Ya cuman tadi kebiasaan ya, tadi karena, iya banyak belum yang juru parkir yang tidak disiplin lah gitu. Tapi maaf loh Pak Erwan, gimana? Kalau misalkan memang maaf aja, kita juga butuh kerja sama teman-teman jukir nih ya di sub ini. Kalau kita sampai 1,50 miliar sesuai dengan yang ditargetkan, kita minta hak-hak mereka juga. Insya Allah kita ada peluru nih. Ada tenaga gitu. Buat tembak nih, Jadi gini, ketika jukir meminta hak, contoh misalkan tadi atribut, seragam dan sebagainya, terus kemudian memang pemerintah melalui subsidi masih belum mampu juga, tapi ketika targetnya saat ini sudah mau mencapai 100%, ada tenaga. Berarti perlu kerjasama dan kolaborasi yang sangat baik dari jukir dan juga pemerintah. Betul. Khususnya di sub itu ya maksudnya. Iya. Agar kemudian kita minta hak jukir ke pemerintah itu benar-benar terpenuhi. Betul. Makanya apa? Paguyuban tadi. Paguyuban tadi itu bisa nantinya memfasilitasi di 2026 itu ada peran loh Pak Irwan. Oh iya. Oke betul. Ada peran. Saya paham. Gini. Artinya bahwa upaya hari ini bagaimana Dishub mengorkestrasi jukir, regulasi dan potensi Kota Banjar di tengah banyaknya masalah tentang parkiran itu. Betul. Karena begini Pak Irwan. Terkadang manusia itu ada niat baik belum tentu baik. Betul nggak? Betul. Makanya dengan adanya paguyuban ini pun kita juga minta juga ke paguyuban untuk membiasakan juru parkir itu. Mayoritas juru parkir kan cowok nih Pak Irwan. Pak Irwan suka ngerokok nggak? Rokok lah. Ngerokok. Kalau saya lihat juga jukir-jukir di Kota Banjar mayoritas merokok. Satu batang berapa sih merokok? Ada 2.000 nggak? Adalah sekarang kurang lebih 2.000 sampai. Oke. Sekarang kalau saya lihat juru parkir itu mayoritas dari 100% juru parkir, pasti saya yakin 98% itu perokok. Nggak mungkin mereka itu cuma habis 5 batang sehari, nggak mungkin. Tukang parkir udah 2 gitu. Tukang parkir udah 2. Nah, terus gimana maksudnya itu? Maksudnya gini, kami ini dari Dishub nanti akan lebih mendisiplinkan ke juru parkir untuk menabung 2.000. Tawadu. Nabung 2.000. Tabungan wajib 2.000. Tapi maaf, kalau untuk pengelolaan tabungan itu bukan oleh Dishub. Tapi oleh paguyuban dong. Oleh paguyuban. Lah, kan paguyuban di dalamnya juru parkir. Oke, tadi Ibu bilang rokok sebatang 2.000 mayoritas tukang rokok cik atau aimoli rokok mah bisa di aina dipaksa nabung. Oke. Mau nggak mau. Untuk hal baik gitu ya. Untuk kebaikan mereka juga ya. Untuk kebaikan. Dan dikelola oleh parkirnya sendiri melalui paguyuban yang dibentuk oleh juru parkir. Bukan oleh Dinas Perhubungan tapi oleh paguyuban. Betul. Karena uang tabungan mereka itu Pak Irwan, kita sudah berbicara juga ya dengan kopi-kopi santai dengan paguyuban gitu kan untuk mencari bagaimana sih ya biar juru parkir itu
mandiri, Mm-mm. tidak hanya mengandalkan dari pemerintah. Mm-mm. Karena kan mereka juga cari nafkah kok di lahan pemerintah. Mm-mm. Jadi jangan istilahnya semua itu segala sesuatunya membebankan ke pemerintah. Mm. Coba dong Ya, 50-50. iya, iya, Tahu iya. udah jelas kok pembagiannya Oke. 70-30. Nah, Betul. makanya terkuaklah istilahnya suatu inovasi. Mm. Dari tabungan itu tercetuslah dari paguyuban Mm. ide bahwasanya dari uang tabungan yang dihasilkan mereka. Coba sekarang Pak Irwan bayangkan aja ya. Pasukan juru parkir itu, teman-teman itu ada berapa tadi? 250, 267. 267. Hitung enaknya aja lah ya. 250 aja enaknya. Dibuletin. Dibuletin lah ya. Kali 2000 udah 500.000 loh sehari. Mm. Bisa nabung juru parkir. Saya minta kalikan coba 1 bulan ada berapa? 1 bulan 500.000. 500 kali 3 15 jutaan lebih lah. Kali setahun saya nanya. Tahun kali 12 sekitar 15 18. Idenya 180 juta. 180 jutaan. Idenya paguyuban, mereka itu ingin mendirikan koperasi, bayangkan. Weh, ya. Jadi Tapi koperasi itu bukan untuk umum, untuk sementara sekarang. untuk paguyubannya saja, Untuk untuk jukir parkir. anggota. Juru parkir, Oh, Pak Irwan. artinya di tengah keterbatasan tadi Iya. bahwa adanya paguyuban diinisiasi Iya. oleh Jukir, kemudian didorong Betul. oleh Dishub, membuat sebuah kemandirian melalui tabungan Betul. wajib, Tuh. yang dimana tabungan itu nanti bisa dikelola dan dikembalikan untuk memenuhi hak-hak atau mengcover hak-hak yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Betul. Gitu. Ya. Tapi dalam halnya begini, bukan pemerintah tidak memperhatikan Jukir, maaf. Tapi di sini konteksnya di saat pemerintah tidak bisa mengakomodir. Oke. Siapa tahu nanti. Saya paham memang karena ya di tengah jangankan banyak Bu. Di kota lain juga sama kan? Ya kita efisiensi di mana-mana Pak. Betul. Nah, betul. saya sering teriak-teriak juga, saya sering Betul. ngomong seperti itu. Dan ini memang sangat baik ya, sangat baik. Saya sangat artinya gini. Tadi image Banjar Kota Sejuta Parkir, saya kira bisa jadi positif dan negatif. Kalau pelayanan parkirnya baik, parkirnya benar-benar bisa penataan parkirnya ya, tata kelolanya, terus kemudian juru parkirnya bisa menjadi duta wisata ketika nempot tukang parkir. Ini resep di Banjar mah misalkan gitu. Betul. Ya kenapa enggak? Dari servisnya, layanannya ya. Karena kan Jukir bisa jadi duta pariwisata. Contoh ada pelancong atau pendatang ke Banjar, nanya tukang parkir. Ini di Banjar kalau tempat makan yang enak di mana? Tapi Pak Irwan, kita itu bermimpi juga loh ya. Bermimpi loh ya. Bisa nggak sih ya? Kan banyak nih pengusaha di Banjar. Pengusaha nih ya. Bisa nggak sih ya pengusaha itu support dengan kita? Saya kira gini, dengan kondisi zaman sekarang, Bu. Karena kalau mengandalkan anggaran atau daerah itu melalui APBD gitu kan, memang agak sulit sih. Kita memang harus mengedepankan kolaboratif, mulai dari stakeholder misalkan pemerintahnya, kemudian pengusaha, pelaku usahanya, kemudian profesional seperti akademisi, kemudian juga aparat juga sudah dilibatkan, bahkan media-media ya seperti media YouTube ataupun media mainstream seperti yang lainnya juga itu memang harus diorientasi menjadi satu kesatuan, kemudian bisa menjadi lebih baik. Ini terakhir, karena udah cukup panjang juga kita bicara, tapi memang poinnya bahwa saya sangat mengapresiasi apa yang saat ini dilakukan. Tadi secara data berarti ada peningkatan dari 2024 ke 2020, akhir 2025 sekarang ada. Dari PAD sudah mau mencapai 100% belum ya. Berapa tepatnya Pak? 900 apa? 980 juta. 980 juta itu udah nyampe, udah keren, dari target 1 miliar 50. Nah, terus juga sudah terbentuk paguyuban dan kemudian tahun baru nanti di 2026 per 1 Januari itu akan ada rekeling, mobil pelayanan yang keliling untuk menarikan retribusi. Jadi Jukir nggak perlu misalkan yang jauh nggak perlu atau yang nggak bisa. Tapi langsung menerima struk juga kan nanti kita. Ininya sama aja. Meskipun nggak bisa, yang ada mau ke kantor masih bisa juga. Masih bisa. Karena ada yang standby juga di sini. Terakhir closing statementnya seperti apa, Ibu, Bapak? Atau ada tagline kata-kata seperti apa nih yang untuk Jukir, untuk masyarakat juga khususnya tentang parkir? Usus parkir tentang parkiran. Ya kalau mungkin kalau dari kita dari Dinas Perhubungan terutama untuk Jukir Kota Banjar, ayo
kita jadikan jukir yang bermartabat agar menjadi jukir yang berdaya. Oke, siap. Gitu aja. Farid? Oh, saya buat jukir teman-teman jukir di lapangan tetap semangat, kita optimis, kita bisa jauh lebih baik. Oke, mantap. Nih kawan-kawan begitu lah. Jadi tadi saya sampaikan, saya berbicara di sini bahwa memang ternyata dari beberapa perspektif, beberapa cerita yang memang kita kadang tidak tahu, hanya mendengar saja, itu riuhnya sangat luar biasa, tapi jangan pernah jadikan hambatan. Ini tadi Disub sudah, dan Disub kemudian membentuk paguyuban, kemudian juga para jukirnya tadi 267 mencoba mengkolaborasikan dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai hambatan, tapi perbedaan adalah kekuatan dan keadilan juga kesejahteraan adalah tujuan. Terima kasih, tetap di Mozaik Nusantara. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Tos dulu lah kita Makasih, Fred. sama-sama. Ya. Sip. Sip lah. Oke.